An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala hashashtu yauman faqabbaltu wa ana sha'im fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu sana'tul yaum amran adiman faqabbaltu wa ana sha'im faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta sha'im qultu la ba'sa bidalik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafima. Pada suatu hari bangkitlah birahiku, maka aku cium istriku sedangkan aku bersiam. Lalu aku temui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, hari ini aku telah melakukan perkara besar. Aku mencium padahal aku bersiam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bagaimana pendapatmu jika engkau berkumur-kumur sedang ketika itu engkau bersiam? Aku menjawab, itu tidak apa-apa. Rasulullah bersabda, maka mengapa engkau tanyakan lagi? Ibnu Mundir mengatakan, Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, atau Asy-Sya'bi, Hasan, Ahmad, dan Ishaq memberi keringanan atau rukhsah dalam hal mencium. Menurut golongan Hanafi dan Syafi'i, hukumnya makruh jika merangsang syahwat atau nafsu seksual seseorang. Jika tidak merangsang, maka tidaklah makruh, tetapi lebih utama jika ditinggalkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang sudah tua dan anak muda, karena yang diperhatikan adalah timbulnya rangsangan dan kemungkinan keluarnya sperma. Jika hal itu membangkitkan syahwat seorang anak muda atau seorang tua yang masih bertenaga, maka hukumnya makruh. Sebaliknya, jika tidak ada pengaruhnya, misalnya terhadap seorang yang telah lanjut usia atau seorang pemuda yang lemah tenaganya, maka tidak makruh. Tetapi lebih baik ditinggalkan. Juga tidak ada bedanya apakah mencium itu di pipi, di mulut, dan lain-lainnya. Begitu pula halnya menyentuh dengan tangan atau berpelukan, hukumnya sama dengan mencium. Yang keempat, suntikan. Baik untuk memasukkan makanan atau lainnya, dan sama saja halnya apakah ke dalam urat atau ke bawah kulit, walaupun akhirnya yang disuntikkan itu sampai juga ke dalam perut, tetapi masuknya bukanlah dari jalan yang biasa. Ini dalam kitab Fiqh Sunnah diterangkan seperti ini. Yang kelima, berbekam, yaitu mengeluarkan darah dari bagian kepala. Nabi SAW sendiri pernah berbekam padahal beliau sedang bersiam. Ini riwayat Imam Bukhari. Akan tetapi, apabila hal itu akan melemahkan orang yang bersiam, maka hukumnya makruh. Qala Thabitun al-Bunani li Anasin akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim qal la illa min ajli ad-da'f rawahul Bukhari wa ghairuh. Yakni, apakah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam itu dianggap makruh? Anas berkata, tidak, kecuali apabila melemahkan. Riwayat Imam Bukhari dan lain-lain. Mengenai pengambilan darah dari salah satu anggota tubuh, maka hukumnya adalah seperti berbekam. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung dengan syarat tidak berlebih-lebihan. An Laqit bin Sabrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa idastan syaqta fa ablig illa an takuna shaiman rawahu ashabus sunan wa qala Tirmidzi hasan sahih. Jika membersihkan rongga hidung, maka sampaikanlah sedalam-dalamnya kecuali jika engkau bersiam. Riwayat Imam Ashabus Sunan, dan menurut At-Tirmidzi hadis ini hasan dan sahih. Mengenai menaruh obat ke dalam hidung orang yang bersiam, hal itu tidak disetujui oleh para ahli. Mereka berpendapat bahwa hal itu membatalkan. Maksud hadis di atas menguatkan pendapat mereka. Ibnu Qudamah berkata, jika seseorang berkumur-kumur atau beristinsyak waktu bersuci, lalu keluar air, lalu masuk air ke dalam rongkongan tanpa disengaja atau tanpa berlebih-lebihan, maka tidak apa-apa, ya, tanpa disengaja dan tanpa berlebih-lebihan.
berlebihan.